Oke guys, gue dengan Erick Wibowo di sini ya. Gue mau ngasih tauin sekarang ngebahas soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gue akan ngebahas soal 7 mitos ya yang nyebabin lo takut atau yang nyebabin lo bingung soal apa ini GERD dan gimana caranya. By the way, di luar hujan, tapi gue senang abis ini gue main hujan-hujanan. Oke, pertama adalah makanan cepat saji membuat kamu menderita GERD. Apakah itu benar atau tidak? Jawabannya mitos. Makanan saji tidak menyebabkan kamu GERD. Cuman makanan cepat saji yang jika dikonsumsi terus-menerus akan membuat kamu obesitas, dan obesitas itu yang ngebuat kamu terkena GERD. Ya, jadi secara nggak langsung, cuman bukan kamu habis makan itu langsung kumat, bukan. Terus yang kedua nih yang paling parah dan yang yang paling hoax, paling parah, dan ini menyebabkan orang-orang penderita GERD lebih takut lagi dan lebih stres lagi dan akhirnya GERD-nya nggak sembuh-sembuh. Yaitu adalah mitos, apakah GERD menyebabkan kematian? Oke, jawabannya adalah mitos total. Ya, di video yang sebelumnya saya udah bilang bahwa GERD itu hanya proses dari asam lambung naik ke atas kerongkongan. Itu disebut GERD dan itu tidak menyebabkan kematian. Oke, kenapa Rick banyak yang bilang mati gara-gara lambung segala macam? Ada 3 kemungkinan. Nomor 1, dia sakit jantung atau sakit paru-paru atau ada darah tinggi. Udah itu aja guys. Karena ada rasa berat di sini segala macam dan orang-orang pikir dia GERD. Atau sebelumnya dia ngerasa mual juga di lambung dan dia bilang ke keluarganya lambung gitu. Padahal dia jantung atau paru-paru gitu. Tapi keluarganya taunya lambung, sebar lambung. Mungkin itu sih gara-gara itu. Cuman yang jelas GERD tidak menyebabkan kematian. Untuk lebih jelasnya simak artikel berikut ini. GERD tidak dapat menyebabkan kematian. GERD itu karena diakibatkan keluhan reflux dan bukan karena ada gangguan di jantung ataupun di paru-paru. Adapun pasien dengan keluhan jantung ataupun paru-paru seringkali juga memiliki GERD. Jadi seolah-olah GERD-nya tersebut yang menyebabkan kematian. Padahal sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu meninggal oleh karena penyakit paru-paru ataupun jantungnya. Jadi sekali lagi saya tekankan, GERD tidak dapat menimbulkan kematian. Karena hal ini seringkali menyebabkan kecemasan pada pasien-pasien yang tentunya menambah berat penyakit GERD-nya. Udah ya? Clear ya, tuh masalah mitos itu clear ya, udah ya. Oke, terus juga air putih untuk menyembuhkan GERD. Mitos atau fakta? Fakta. Ya, jadi karena udah karena asam lambung kamu naik ke sini, terus turun lagi, dan di sini suka ada bekas-bekasnya asam lambung kan. Kamu minumin air, asam lambung akan turun lagi, masuk lagi ke lambung. Jadi hanya dengan air putih bisa menurunkan gejala GERD, itu fakta. Oke. Nah, terus kalau La kali gimana? Air alkali itu sebetulnya nggak ngaruh di GERD, karena saya bilang tadi GERD itu naik ke atas. Air alkali mungkin berpengaruh ke keasaman tubuh yang lagi tinggi, atau asam lambung kamu tinggi, itu mungkin berpengaruh. Tapi itu bukan GERD, itu penyakit dispepsia namanya. Jadi bukan penyakit GERD. Di sini gue bahas GERD doang guys. Apakah sejenis jamu bisa menyembuhkan GERD? Itu menurut gua, opini gua itu adalah mitos. Oke, gini. Itu kan cuma naik di sini. Itu berarti ada masalahnya cuma 2 hal kan, yaitu 1 otot yang di sini, otot les lambung, sama lambungnya, otot lambungnya yang terlalu mompa begini, terlalu kencang, jadi airnya naik gitu. Jadi jamu apapun sebetulnya nggak bisa menyembuhkan itu. Oke? Jadi jangan dibohongin sama produk-produk yang sekarang bilang bisa nyembuhin GERD, bisa nyembuhin GERD. Oke? Itu nggak, kecuali kamu sudah di brainwash dulu sama obatnya bahwa ini minum obat ini sembuh GERD, dan kamu percaya, dan begitu kamu percaya kamu tenang. Jadi begitu kamu minum obatnya kamu ngerasa tenang, begitu kamu tenang ototnya juga tenang, akhirnya menutup dengan sempurna. Mungkin gara-garanya itu. Kita lihat lagi, simak lagi pesan dari dokter berikut ini soal jamu. Oleh karena itu tidak dianjurkan pada pasien GERD untuk mengkonsumsi air lemon, air kelapa maupun air jahe. Bahkan juga jamu-jamuan sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi pada pasien GERD karena dapat memperparah produksi asam lambungnya dan memperparah penyakit GERD-nya. Udah ya, jelas ya. Yang ngomong bukan gue loh, yang ngomong dokter. Jelas ya, jelas. Apakah obat tradisional bisa menyembuhkan GERD? Jawabannya adalah mitos. Seperti yang saya bilang tadi, penyebab pertama GERD adalah stres. Ya. Kedua, pola postur tubuh, pola hidup tidak baik, segala macam. Gak ada yang bisa menyembuhin itu guys. Ya. Kecuali kamu tenang, rileks selama beberapa hari, tidak stres selama beberapa hari, jaga pola makan,
itu sembuh. Sebelum kamu beli obat tradisional, coba kamu perhatiin lagi apakah obatnya menyembuhkan GERD atau dia hanya bilang bagus untuk lambung. Kalau bagus untuk lambung, di kemasannya ya, bagus untuk lambung, tapi penjualnya yang kadang over promise dengan bilang nyembuhin GERD, nyembuhin apa, nah itu penjualnya. Tapi yang lo baca di kemasannya. Kalau kemasannya hanya bilang baik untuk lambung, ya berarti baik untuk lambung, bukan untuk nyembuhin penyakit-penyakit lambung lain. Atau mungkin bisa nyembuhin penyakit lambung lain, tapi mungkin bukan GERD, seperti gastritis atau penyakit MAH biasa, ya. Itu namanya ada iritasi di lambung tuh kalau MAH biasa, gitu. Tapi bukan GERD, dan mungkin penjualnya aja yang ngomong kayak gitu. Jadi budayakan membaca, guys. Budayakan membaca. Oh ya, dan by the way, obat yang tanpa BPOM itu tidak beriklan ya, tidak boleh beriklan. Obat yang tanpa BPOM tidak boleh beriklan, ya. Ini saya ambil dari P3I Persatuan Periklanan Indonesia. Oke, mitos berikutnya adalah GERD bisa sembuh hanya dengan menjaga stress level. Apakah benar atau tidak? Jawabannya fakta, guys. Itu bisa sembuh. Seperti yang bilang tadi. GERD disebabkan nomor 1 penyebab GERD adalah stres. Ya, stres itu bisa disebabkan oleh masalah hidup atau gangguan mental seperti kecemasan berlebihan atau hipokondria. Atau awalnya mereka nggak ada kecemasan, nggak ada hipokondria. Cuman tiba-tiba setelah mereka kena serangan GERD dan itu rasanya seperti mau mati ya, karena jantung deg-degan, panas, akhirnya orang ke IGD karena dada panas, jantung deg-degan, sesak napas, ya pasti orang ke IGD. Dan di situ dia ngerasa ajalnya udah deket gitu, dan akhirnya dia takut dan akhirnya takut menderita penyakit berat atau takut sama semua hal. Itu anxiety, takut sama terkena penyakit berat disebut hipokondria. Antara dua itu aja sebetulnya, itu orang-orang yang kayak gitu. Nah itu, iya itu bisa sembuh. Oke, mitos yang terakhir adalah asam lambung bisa naik ke otak. Oke, apakah itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos, ya, mitos total. Ya, karena nggak ada hubungannya antara asam lambung bisa naik ke otak nyampe pusing, kelingan, katanya gara-gara asam lambungnya naik ke kepala gitu. Itu nggak mungkin banget. Karena dari lambung cuma ke tenggorokan, habis itu ke mulut, guys. Ya, paling tinggi cuma ke hidung doang. Dari kerongkongan bisa ke hidung. Udah, itu paling tinggi segitu. Nggak bisa tembus gitu ya, dari tenggorokan nggak bisa tembus ke otak gitu. Asam lambung nggak bisa. Nggak ada itu. Jadi mitos ya. Jadi kamu tenang aja. Ini penyakit udah banyak yang diderita sama orang, jadi kamu nggak sendirian. Ya, at least lo tenang sih guys, gue ngomong gitu kan. Nah, jadi sembuhin aja. Cuman kalau gue pribadi di YouTube gue adalah karena gue menderita GERD gara-gara anxiety disorder, jadi gue nyebarin cara-cara sembuh versi gue karena gue menderita anxiety. Jadi jika kamu menderita anxiety atau hipokondria, silakan nonton YouTube gue, jadi kita sama-sama sembuhnya. Dan by the way, gue udah bikin yayasan namanya Anxiety Care Indonesia untuk ngebantu orang-orang yang kena anxiety disorder. Doakan gue guys, semoga bisa ngebantu banyak orang di Indonesia ini, dan semoga gue bisa menurunkan level anxiety untuk penderita-penderita anxiety yang baru di Indonesia. Semoga Indonesia sehat mental. See you guys. Thank you for the best. Stay cool.